Raja Laut strike ikan tuna. Wow, ikan tuna di Wabula memang besar-besar, luar biasa dan maha dahsyat. Ayo Roni, ayo tunjukkan ke seluruh YouTuber dimanapun. Tunjukkan dia, sikat itu tunanya, mainkan Ron. Wow, ternyata tuna ini lebih 100 kilogram. Wow, besar sekali, begitu berat, begitu keras. Tunanya melawan. Wow, tunanya melawan. Tapi Roni tidak patah akal dan tidak patah arang. Dia sikat dan dia sikat. Dia tarik dan terus tarik. Memang Rodi, sang Raja Laut. Lihat tuh sana tunanya, besar sekali. Wow, tunanya besar sekali, tuna sirip kuning. Wow, maka digancol lah dia. Gancol. Wow, memang bukan sembarangan, kecuali kalangan profesional seperti Roni. Dia baru bisa mendapatkan tuna-tuna sebagaimana Ahmad, si Hadi, dan lain-lain. Inilah salah satu contoh sebelum mereka memancing tuna. Tentu saja mereka mencari umpan untuk memancing tuna. Umpan itu adalah anak-anak baby tuna dan anak-anak cekalang. Wow kan? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Today I like to show you special fishing tuna in Wabula. Ladies and gentlemen dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan YouTuber dimanapun Anda berada, kali ini kita menyajikan spesial khusus. Sang Raja Laut melakukan mancing di Wabula, laut yang begitu membentang di samudra Indonesia ini. Ini merupakan salah satu daerah spot mancing atau fishing ground yang maha dahsyat. Tepatnya laut ini di Laut Wabula yang jaraknya kurang lebih 10 mil dari bibir pantai Wabula. Roni dengan rekan-rekannya terus setiap harinya turun memancing tuna. Kala itu CBTV Indonesia ikut numpang dan ikut menyoting bagaimana para profesional dan para raja laut ini memancing tuna. Ayo kita buktikan bagaimana kehebatan mereka. Sebagaimana yang kita lihat saat Roni setelah melepas umpan kira-kira hanya menunggu waktu 40 menit sudah langsung disadap, distrike sama tuna besar. Tuna itu bukan tuna besar. Tuna ini timbangannya lebih dari 100 kg. Memang Roni adalah sang raja laut yang patut kita acungi jempol. Dia adalah salah seorang petarung laut dalam. Dia juga yang selalu menangkap ikan tuna hampir setiap harinya. Wow. Paling rendah 70-an kilo yang mereka dapat. Lihat saja yang ada di hadapan kita saat ini. Maha dahsyat bukan? Dan inilah sekali mereka tangkap yang beginian, ikan seperti tuna seperti ini, dirupiahkan dengan harga lokal hanya 2 juta lebih saja. Tetapi inilah yang ada, yang mereka miliki. Para nelayan yang saat ini terbilang profesional di wilayah Wabula. Wilayah Wabula ini merupakan salah satu mata pencaharian mereka adalah nelayan. Tetapi mereka bukanlah nelayan biasa, melainkan mereka adalah nelayan internasional. Hal ini dibuktikan karena daging-daging ikan mereka atau hasil-hasil loin ikan tuna mereka itu diekspor hingga ke berbagai negara di seluruh dunia. Namun
yang sangat disayangkan, harga ikan tuna di wilayah ini hanya dihargai 65.000 rupiah per kilogram saja. Hal inilah merupakan salah satu miris bagi mereka, untung bagi kalangan tengkulak. Inilah yang kita himbau kepada pemerintah atau negara hadir untuk memberikan jembatan-jembatan kepada mereka. Dan yang paling disayangkan lagi adalah mereka banyak kali ketipu, dan banyak kali mereka sudah menangkap ikan tuna sirip biru. Padahal ikan tuna sirip biru itu harganya bukanlah harga sedikit, melainkan per 1 kilogram paling rendah 42 juta rupiah per kilogram di pasar internasional. Kok kenapa di wilayah mereka hanya dihargai dengan 65.000 saja? Tentu inilah tadi yang kita inginkan, agar negara hadir untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang saat ini telah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun mereka ketipu dengan harga para tengkulak ikan tuna. Untuk itu sudah benar kalau negara hadir untuk memberikan solusi kepada mereka, agar kemelaratan yang selama ini mereka lewati hanya sebatas untuk bisa mereka makan, padahal ikan mereka sudah disantap oleh masyarakat dunia internasional. Untuk itu sudah selayaknya negara hadir. Roni yang tidak tahu menahu tentang harga internasional atau harga pasaran dunia itu, ia hanya bisa mensapu dada. Itulah hasilnya yang dia sajikan. Itulah yang rezeki yang bisa dia dapat hari ini. Hari ini Roni hanya bisa mendapat 1 ekor, sementara yang lain-lainnya ada juga di atas 1 ekor, bahkan 2, bahkan 3, bahkan 4, ada yang 9 ekor, seperti yang lain-lain, seperti Langgolu, La Amat, La Cindy, dan banyak lagi yang lainnya. Semua itu hanyalah mereka yang ditipu oleh kalangan tengkulak. Untuk itu sudah selayaknya kalangan pelaku jasa atau pemerintah dapat turun tangan untuk membantu melahirkan solusi agar mereka punya hasil tuna ini bisa dibeli dengan harga yang pantas. Untuk itu himbauan mereka seperti itu. Nah, bagaimanakah kita sebagai seorang kalangan profesional atau kalangan akademik? Apakah harus terus diam? Apakah harus terus diam melihat mereka yang begitu setiap hari bersabung nyawa di lautan yang lepas, lautan yang begitu ganasnya ombak, tetapi mereka bukan lagi menjadi taruhan, tapi melainkan itu adalah hal biasa. Ombak ganas, badai yang begitu kencang, mereka anggap biasa-biasa aja. Untuk itulah selayaknya kita memikirkan bersama. Ayo kita rame-rame pikirkan, ayo rame-rame kita sampaikan hal ini ke publik. Wow, Indonesia, eksistensi para nelayan Indonesia saat ini sangatlah miris. Untuk itu hanya negara yang bisa melahirkan solusi. Akankah kita biarkan para nelayan tuna yang begitu mahadasat ini, yang begitu besar hasil tangkapan mereka setiap harinya, bahkan mereka terus mengadu nasib di mana bertarung nyawa di lautan, di samudra, di ombak yang begitu ganas di depan laut lepas Wabula? Betul-betul kita terlaluan kalau kita tidak mau melahirkan solusi kepada mereka. Sudah saatnya negara hadir menyikapi eksistensi para nelayan Wabula ini. Sudah selayaknya hadir negara. Karena itu CBTV Indonesia melakukan liputan khusus atau edisi khusus tentang bagaimana eksistensi mereka. Lihat saja hasil tangkapan si Roni ini. Roni memang di daerah ini sudah digelar dia sang raja laut.
Tetapi apakah hanya gelar dia yang bisa dia cukup? Apakah hanya kebanggaan yang dia dapatkan? Padahal hasilnya dinikmati oleh mereka-mereka berjubel, mereka-mereka yang menjadi tengkulak lokal diperteli oleh tengkulak regional diperteli oleh tengkulak nasional diperteli oleh tengkulak internasional. Inilah betul-betul salah satu hal yang patut kita pikirkan bersama. Karena itu mereka bertarung nyawa mulai dari betul-betul salah satu hal yang patut kita pikirkan bersama. Karena itu mereka bertarung nyawa mulai dari subuh hari hingga siang, sampailah malam hari mereka pulang. Dan bersyukur pula kalau hari itu hasil tangkapan mereka bisa laku untuk bisa mengganti harga minyaknya. Tetapi inilah yang patut kita sajikan kepada negara, agar negara paham, agar pemerintah Republik Indonesia paham. Akankah mereka terus dibiarkan seperti ini? Maka itu sudah selayaknya menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita semua. Nelayan yang begitu hebat, nelayan yang begitu gesit, mempertaruhkan nyawa dan terus memancing untuk menghidupi sanak keluarganya. Keluarganya selalu menanti agar sang suami yang sedang melaut itu bawa pulang hasil. Tetapi terkadang ada di antara mereka yang hanya bawa pulang 1 atau 2 ekor. Itu pun juga bukan tuna, yang bisa dia dapat hanyalah baby tuna. Tetapi inilah merupakan perjuangan yang luar biasa. Mungkinkah kita biarkan begini? Ataukah sudah selayaknya pemerintah menghadirkan teknologi? Teknologi memang sudah diberikan, tetapi teknologi yang mereka inginkan adalah sebagaimana yang ada di Korea, yang ada di Jepang, Fish Finder, Echo Sounder, dan juga teknologi lainnya untuk memudahkan mendapatkan ikan di mana tempatnya. Yang bisa dia dapat hanyalah baby tuna. Tetapi inilah merupakan perjuangan yang luar biasa. Mungkinkah kita biarkan begini? Ataukah sudah selayaknya pemerintah menghadirkan teknologi? Teknologi memang sudah diberikan, tetapi hanya sebatas leher. Sebagaimana bantuan dari pemerintah Kabupaten Buton, mereka hanya diberikan mata kail dan bodi batangnya atau terbuat dari fiber. Tetapi mereka belum memiliki alat-alat canggih sebagaimana Fish Finder, Echo Sounder, dan sejenisnya. Kali ini kalau kita melihat Korea, Jepang, Kanada, Taiwan, dan beberapa negara-negara yang maju saat ini, betul-betul mereka memberikan kepada nelayannya dengan teknologi yang maha dahsyat dan luar biasa. Mereka dengan mudah mencari ikan tunanya melalui radar, melalui Fish Finder. Akankah mereka terus dibiarkan begini, dan kapan hadirnya Fish Finder untuk mereka? Wow, harapan-harapan yang telah mereka berikan dan telah mereka paparkan itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Roni, La Ahmad, si Bobby, si Hadi, La Bengke, La Ata, dan banyak lagi Roni lainnya. Tetapi mereka hanya bisa pasrah dan diam, karena diam itu merupakan emas bagi mereka. Tapi sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang YouTuber, tentu saja sudah selayaknya memberikan kabar kepada mereka. Karena kabar ini begitu penting agar mereka bisa menikmati hasil jerih payahnya mulai dari subuh hari hingga sampai malam baru mereka tiba di rumah. Itu pun mereka betul-betul mereka kolaborasi antara sesama nelayan. Mereka berangkat bareng, mereka juga pulang bareng. Jikalau ada kapal mereka atau ada mesin mereka yang cacat atau yang rusak, mau tidak mau mereka saling membantu. Akankah mereka harus diberikan kapal rescue atau yang memiliki teknologi sebagaimana yang saat ini kita sebutkan tadi, teknologi seperti yang adanya di Korea, di Jepang, di Kanada, Taiwan,
Dan banyak negara lain lagi yang memiliki teknologi fish finder. Fish findernya, kapankah hadir untuk mereka? Demikian catatan CBTV Indonesia. Saya, CBTV Indonesia, Gino Samsudin Mirsad. So, ladies and gentlemen, of course, we have beginning and then we have finishing too. So, if I have mistaken to all of you, I hope you apologize to me. And then I like say, Indonesia is very, very rich. Indonesia adalah sangat kaya dengan hasil lautnya. Sebagaimana yang kita lihat tuna sirip kuning, tuna sirip biru, dan lain-lainnya. Wow, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.